Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Fulgensius Rango dari kelas Kesmas 24A. Ingin mempresentasikan tugas dasar kependudukan yang berjudul Konsep Kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Jailani, SKM MHKes MKM. Eh, Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian kependudukan. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau orang yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan menetap. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 26 Ayat 2, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Menurut Dr. Kartomo, penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah yang didiami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk, terlepas dari warga negaranya atau bukan. Selanjutnya ada dinamika kependudukan. Perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Jadi dinamika penduduk itu adalah pasang surutnya penduduk di suatu tempat atau suatu wilayah. Eh, Pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang tinggi per 1.000 penduduk, tingkat kematian, dan pertumbuhan penduduk antara lain migrasi dan imigrasi. Yang berikut adalah transisi demografi. Teori transisi demografi adalah model yang dikembangkan untuk menggambarkan perubahan pola demografi yang dialami oleh negara-negara ketika mereka beralih dari masyarakat pra-industri ke masyarakat industri modern. Teori transisi demografi membagi perubahan demografi menjadi 4 atau 5 tahap, tergantung pada model yang digunakan. Yang pertama adalah model pra-transisi atau high stationary. Pada tahap ini, masyarakat mengalami tingkat kelahiran atau birth rate dan tingkat kematian atau death rate yang tinggi. Tingkat kelahiran yang tinggi biasanya disebabkan oleh kurangnya akses terhadap kontrasepsi, kebutuhan angkat tenaga kerja di bidang pertanian, dan tingkat angka kematian bayi. Tingkat kematian yang tinggi disebabkan oleh rendahnya standar hidup, buruknya sanitasi, wabah penyakit, dan kurangnya akses layanan industri. Menyebabkan populasi tumbuh sangat lambat atau stag karena tingkat kelahiran dan kematian yang hampir seimbang. Yang kedua ada tahap transisi awal atau early expanding. Pada tahap ini, tingkat kematian mulai menurun secara signifikan karena peningkatan dalam kesehatan masyarakat, ketersediaan makanan, perbaikan sanitasi, dan pengembangan layanan kesehatan. Namun, tingkat kelahiran tetap tinggi yang menyebabkan peningkatan cepat dalam populasi. Dampak populasi yaitu populasi mulai tumbuh dengan cepat karena perbedaan antara tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang menurun. Ini adalah fase di mana negara berkembang saat ini berada. Seperti Indonesia. Indonesia saat ini tingkat kematian kelahirannya sangat tinggi dan tingkat kelahirannya sangat menurun. Yang berikutnya tahap ketiga adalah transisi lanjut atau late expanding. Karakteristiknya pada tahap ini, tingkat kelahiran mulai menurun akibat peningkatan pendidikan, terutama pendidikan perempuan, urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota,
dan akses yang lebih baik terhadap kontrasepsi. Keluarga mulai memiliki sedikit anak karena biaya hidup yang meningkat dan perubahan nilai-nilai sosial, dampak populasi, dampak populasi masyarakat mulai menurun karena tingkat kelahiran yang menurun dan mendekati tingkat kematian. Eh, Selanjutnya tahap keempat, pasca transisi atau low status stationary. Karakteristiknya pada tahap ini tingkat kelahiran dan kematian rendah dan stabil. Ini adalah karakteristik dari masyarakat yang maju secara ekonomi dengan tingkat pendidikan yang tinggi, akses kesehatan yang baik, dan standar hidup yang tinggi. Dampaknya, jika tingkat kelahiran lebih rendah dari tingkat kematian, beberapa negara maju berada di tahap ini. Jadi seperti negara-negara maju di Eropa atau di Asia yang negaranya sudah tergolong maju, berarti negara tersebut sudah berada di tahap 4 atau pasca transisi. Yang selanjutnya ada tahap 5, penurunan populasi atau declining. Karakteristiknya, beberapa model menyertakan tahap kelima di mana tingkat kelahiran turun di bawah tingkat kematian, yang menyebabkan penurunan populasi secara keseluruhan. Faktor seperti penuaan populasi, keengganan untuk memiliki anak, dan peningkatan biaya hidup berkontribusi pada tahap ini. Dampak populasi mulai menurun dan negara dapat menghadapi tantangan seperti kekurangan tenaga kerja dan peningkatan rasio ketergantungan lansia. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama, fertilitas. Fertilitas adalah terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan penduduk itu sangat sangat tinggi, di mana tingkat kelahirannya sangat tinggi. Eh, Berdasarkan data global bahwa Indonesia berada pada posisi nomor urut 4 dengan kelahiran tertinggi, nomor 4 di dunia. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Mortalitas atau kematian ditandai dengan hilangnya tanda-tanda kehidupan dalam diri seseorang. Nah, biasanya kematian itu menyebabkan penurunan penduduk di suatu wilayah atau suatu populasi masyarakat. Yang ketiga ada migrasi. Migrasi penduduk meliputi keluar dan masuknya penduduk. Nah, biasanya terjadi migrasi karena adanya berbagai macam faktor, mulai dari ekonomi, pendidikan, dan ketegangan atau konflik di daerah asal, sehingga masyarakat atau warga masyarakat memilih untuk bermigrasi ke suatu daerah atau suatu wilayah lain. Selanjutnya adalah permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia sangat banyak. Peningkatan penduduk di Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara yakni 1,6% per tahunnya. Itu menandakan bahwa tingkat kelahirannya sangat tinggi, terlebih lagi di negara Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk Indonesia. Angka pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang atau Korea yang mengalami penurunan angka kelahiran. Di Indonesia, angka kelahiran sendiri masih sangat menjadi masalah utama, sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat pesat ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah kepadatan penduduk Indonesia. Seiring bertambahnya penduduk, maka wilayah atau area pemukiman itu semakin sempit. Maka dari itu terjadilah kepadatan
hunian atau kepadatan penduduk. Dan pusat kepadatan penduduk di Indonesia sendiri terjadi di Pulau-Pulau Jawa atau di daerah Jakarta lebih khususnya. Sedangkan di wilayah-wilayah timur Indonesia itu hampir mengalami em, kesenjangan penduduk di mana penduduk lebih memilih untuk tinggal di Jawa dengan infrastruktur yang bagus dan em, daerah-daerah lain di Indonesia sendiri yang di tempat lain itu masih kurang penduduknya. Selanjutnya ada jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk Indonesia. Di sini disajikan tabel grafik di mana dapat dilihat bahwa di grafik tersebut terjadi angka kenaikan yang serius terutama di Provinsi DKI Jakarta. Interpretasinya, provinsi dengan kepadatan tertinggi yakni DKI Jakarta secara konsisten memiliki kepadatan tertinggi mencapai lebih dari 12.000 jiwa per kilometer. Ini menunjukkan tingkat urbanisasi dan konsentrasi penduduk yang sangat tinggi. Provinsi lain dengan kepadatan tertinggi adalah Jawa Barat, lebih dari 1.000 jiwa per kilometer kuadrat. Jawa Tengah sekitar 950 sampai 995 jiwa per kilometer kuadrat. Daerah Istimewa Yogyakarta kurang dari lebih dari 1.000 jiwa per kilometer kuadrat sejak 2004. Banten mendekati atau di atas 1.000 sejak 2002. Ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa, terutama daerah metropolitan, merupakan pusat populasi utama di Indonesia. Yang kedua, provinsi dengan kepadatan paling rendah, yakni Papua dan Papua Tengah sangat rendah, hanya sekitar 5-7 jiwa per kilometer kuadrat. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur juga memiliki kepadatan sangat rendah, yakni 12-16 jiwa per kilometer jiwa. Ini menandakan luasnya wilayah yang belum padat penduduk, seringkali karena faktor geografis, infrastruktur, atau kondisi sosial ekonomi. Ketiga, perubahan kepadatan penduduk. DKI Jakarta cenderung fluktuatif tetapi tetap sangat padat. Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan drastis pada tahun 2000 sampai 2008. Bali dan NTB mengalami peningkatan bertahap mengidentifikasi pertumbuhan penduduk atau urbanisasi. Beberapa provinsi seperti Gorontalo dan Sulawesi Utara menunjukkan tren naik, menandakan mulai tumbuhnya pusat-pusat kependudukan baru di luar Jawa. Data kependudukan ini berasal dari Badan Pusat Statistika Nasional tahun 2008. Lalu ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Upaya pemerintah mengatasi permasalahan kuantitas penduduk antara lain dengan pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta pemerataan persebaran penduduk. Pengendalian jumlah penduduk dilakukan dengan cara menekan angka kelahiran, mulai dari pembatasan jumlah kelahiran, menunda usia perkawinan, dan meningkatkan pendidikan. Yang kedua, pemerataan persebaran penduduk dilakukan melalui transmigrasi dan pembangunan industri di wilayah yang jarang penduduknya. Selain itu, untuk mencegah migrasi penduduk dari desa ke kota, pemerintah mengupayakan berbagai program berupa pemerataan pembangunan hingga pelosok, perbaikan sarana dan prasarana pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi pedesaan. Yang berikutnya ada pengertian KB. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran keluarga. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan
berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2018. Menurut Purwowastuti dan Waliani tahun 2015, keluarga berencana merupakan usaha suami istri untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Usaha yang dimaksud termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. KB atau keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak anak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan, serta sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 87 2014. Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas adalah keluarga berencana adalah usaha atau upaya untuk mengatur kehamilan, mengatur kelahiran anak, jaga jarak dan usia kehamilan kelahiran anak, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang sejahtera, serta berkualitas sehat lahir dan batin. Yang pertama sejarah, yang kedua sejarah KB. Sejarah keluarga berencana di dunia, keluarga merupakan unit dasar masyarakat dan kunci kemajuan bangsa. Ledakan penduduk dunia mulai terasa sejak revolusi industri, dengan jumlah penduduk meningkat pesat dari 205 juta jiwa pada tahun 1 Masehi menjadi lebih dari 6,4 miliar pada tahun 2005. Keluarga berencana atau KB muncul karena kekhawatiran terhadap lonjakan penduduk. Sejak zaman dahulu, masyarakat telah mencoba mengatur kelahiran melalui 3 cara, yakni membunuh anak setelah lahir, menggugurkan kandungan, dan mencegah kehamilan. Cara ketiga yaitu pencegahan kehamilan menjadi dasar program praktik modern. Jadi, program KB ini sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa Mesir kuno, bangsa Yunani, di mana mereka melakukan 3 cara untuk mengurangi angka kelahiran, yakni membunuh anak setelah lahir, menggugurkan kandungan, dan mencegah kehamilan. Biasanya untuk menggugurkan kehamilan, mereka melakukan praktik pengaborsian secara manual atau secara diurut. Yang B, sejarah keluarga berencana di Indonesia. Di Indonesia, gagasan KB dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Dr. Sulianti Saroso pada tahun 1952. Lembaga resmi pertama PKBI didirikan pada tahun 1957 dan memperjuangkan kesejahteraan keluarga melalui pengaturan kehamilan, pengobatan kemandulan, dan nasihat perkawinan. Program KB dimulai menghadapi banyak tantangan hukum dan budaya. Dukungan pemerintah dimulai tahun 1967 melalui proyek resmi di DKI Jakarta dan pembentukan LKBN, yang kemudian menjadi BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional pada tahun 1970. BKKBN memimpin program KB nasional dengan pendekatan masyarakat, didukung oleh pemerintah, masyarakat, dan berbagai institusi. Yang berikutnya ada tujuan KB. Yang pertama, mengurangi kepadatan penduduk. Tujuan utama KB yaitu mencegah kehamilan atau mengurangi angka kelahiran, sehingga dengan berkurangnya angka kelahiran dapat mengurangi kepadatan penduduk. Yang kedua, mengatur kehamilan dengan menunda perkawinan. KB juga mengatur kehamilan dengan cara menunda terjadinya perkawinan, sehingga jaga jarak antara anak atau
jarak antara anak yang satu dengan anak kedua atau anak berikutnya itu menjadi lebih lama sehingga kelahiran tidak terjadi secara terus-menerus. Yang kelima, mengobati kemandulan, infertilitas bagi pasangan yang telah menikah lebih dari 1 tahun tapi belum mempunyai keturunan. KB juga mempunyai program untuk mengobati kemandulan, di mana nanti akan dibina bagaimana cara mempunyai anak atau mempunyai keturunan melalui program-program yang ada di BKB. KB. Yang keempat, yaitu marriage counseling atau nasihat perkawinan bagi remaja atau pasangan yang akan menikah. Ini membuktikan atau menunjukkan bahwa tujuan utama dari keluarga berencana bukan hanya untuk mencegah eh, kehamilan, tetapi juga untuk memberikan konseling terkait dengan bagaimana membina rumah tangga yang baik. Selain itu juga untuk memperkuatkan bagaimana mencintai pasangan satu sama lain untuk memperkuat harmonis rumah tangga. Yang kelima, tujuan akhir KB adalah tercapainya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, di mana semboyan dari KB ini adalah 2 anak cukup, sehingga eh, kebutuhan dari anak-anak dan keluarga dapat tercukupi oleh karena kurang anggota keluarga yang tidak terlalu banyak. Yang berikutnya ada manfaat KB, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Mencegah kehamilan tidak diinginkan tidak hanya bisa terjadi pada pasangan yang belum menikah saja. Pada beberapa kasus, bisa saja terjadi pada pasangan yang sudah menikah karena menilai waktu kehamilan tidak sesuai rencana. Misalnya jaga jarak antar anak, kehamilan anak pertama dan anak kedua yang terlalu dekat, ada berbagai risiko komplikasi kesehatan yang mungkin terjadi akibat kehamilan di luar rencana seperti kematian ibu atau kematian bayi. Atau bisa terjadi tekanan mental di mana ibu akan pusing mengurus kedua anak yang sama-sama masih membutuhkan asuhan ibu. Yang kedua, mengurangi risiko tindakan aborsi. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat meningkatkan risiko aborsi, terutama yang ilegal dan bisa berakibat fatal. Perlu diketahui bahwa di Indonesia, praktik aborsi dianggap ilegal kecuali dengan pengawasan dokter dan didasari oleh alasan medis yang kuat. Yang ketiga, mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Komplikasi kehamilan berbahaya sangat rentan dialami oleh ibu yang hamil di usia muda. Infeksi pendarahan hebat, anemia, dan keguguran seringkali terjadi pada usia kehamilan muda pada ibu yang belum cukup umur atau belum pas untuk hamil umurnya. Akibatnya, sang ibu lebih berisiko menghadapi dampak dari kehamilan yang tidak direncanakan dengan matang. Risiko berbagai komplikasi ini juga akan meningkat jika sering hamil dengan jarak yang berdekatan. Yang keempat, mencegah HIV dan AIDS dan penyakit menular seksual atau PMS. Selain mencegah kehamilan, metode keluarga berencana seperti kondom dapat membantu mencegah HIV dan AIDS dan penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual seperti sifilis, klamidia, gonore, atau HPV dapat menular dengan mudah melalui hubungan intim. Perlu diketahui bahwa penyakit tersebut tidak berbahaya bagi janin. Ibu yang terinfeksi HIV atau HPV bisa menularkan penyakit tersebut pada bayinya dan mengakibatkan komplikasi serius. Oleh karena itu, program keluarga berencana ini diharapkan bisa mencegah risiko penyakit ini.
Next, yang berikutnya, kapan program KB dilakukan? Agar kesehatan dan kesejahteraan keluarga dapat terjaga, program KB ini dapat dilakukan segera setelah menikah. Setelah menikah atau selama usia pernikahan. Karena selain untuk dijelaskan tadi untuk mencegah kelahiran anak yang tidak diinginkan, menunda jarak kelahiran, KB juga dapat membantu sebagai media konseling bagi keluarga-keluarga yang ingin melakukan konseling atau pendampingan. Yang berikutnya ada jenis-jenis KB. Yang pertama metode amonerha laktasi atau yang sering disebut MAL adalah metode membagi kehamilan hanya dengan menggunakan ASI. Ibu dan bayinya mendapatkan manfaat yang besar dengan menggunakan metode ini. Manfaat metode ini eh, bagi sang ibu antara lain meminimalisir pendarahan pasca kelahiran, menurunkan risiko anemia, meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dan bayi. Kekurangan dari metode amoneralaktasi ini yaitu hanya boleh dilakukan selama 6 bulan, yakni selama pemberian ASI eksklusif pada bayi. Yang B, metode KB alamiah. Kontrasepsi alamiah atau KBA adalah salah satu jenis metode kontrasepsi dengan tujuan mengatur jarak kelahiran anak dengan cara tidak menggunakan alat atau bahan kimia maupun obat-obatan, tetapi dapat mengatur jarak kelahiran melalui perhitungan masa subur atau sistem kalender, metode menggunakan suhu basal, eh, lendir cervix, dan coitus interruptus atau CI. Untuk perhitungan masa subur kalender sendiri, em, di mana metode KB ini berbasis kesuburan, yaitu menghindari hubungan senggama suami istri pada hari ke-11 sampai ke-17 siklus haid. Metode kalender dilakukan dengan wanita mendeteksi masa suburnya yang biasanya 12 sampai 16 hari sebelum hari pertama masa menstruasi berikutnya. Selama metode ini hari ke-16 ke-6 sampai 12 siklus menstruasi, wanita atau pasangan suami istri tidak boleh melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu tidak memerlukan kurang baik digunakan oleh perempuan yang memiliki siklus haid yang tidak teratur. Bisa menyebabkan stres, penyakit, dan perjalanan dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Membutuhkan data siklus menstruasi selama 6 sampai 12 bulan sebelum digunakan. Adapun keuntungannya yaitu tidak memerlukan tenaga kesehatan. Metode ini dikendali oleh wanita itu sendiri, dapat memperoleh pengetahuan mengenai masa kesuburan, dan C dapat digabung dengan metode lain seperti penggunaan kondom dan lain-lain. Contoh kasusnya, Ibu Lena mempunyai siklus haid yang tidak teratur setelah dicatat selama 6 sampai 12 bulan. Diperoleh siklus haid terpendek adalah 22 hari dan terpanjang adalah 40 hari. Bila Ibu Lena ingin memakai sistem kalender untuk mencegah kehamilan, maka dengan memakai rumus di atas diperoleh hari pertama usia subur sama dengan 22 sampai 18 hari sama dengan hari keempat. Hari terakhir usia subur
hari ke-40 sampai ke-11 atau hari ke-29. Lamanya berpantang koitus mulai hari keempat sampai hari ke-29 adalah selama 25 hari dalam satu bulan. Yang berikutnya adalah yang C, Barrier Methods. Barrier methods atau metode penghalang adalah jenis metode kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah sperma mencapai sel telur dengan menggunakan penghalang fisik atau kimia. Contoh metode penghalangnya meliputi kondom dan cup cervix. Dan kemudian yang D itu kontrasepsi hormonal atau CHCS. Yaitu menggunakan kontrasepsi pil kombinasi KPK dan kontrasepsi pil prognesin atau KPP. Yang E, implan. Implan merupakan alat kontrasepsi yang digunakan untuk masa 5 tahun atau 3 tahun tergantung kebutuhan. Implan biasanya dimasukkan atau sering dikenal dengan sebutan susuk, dimasukkan di area di bawah kulit, di mana di dalam implan tersebut sudah terkandung hormon yang dapat mencegah kehamilan. Yang berikutnya ada KB suntik. KB suntik adalah semua jenis kontrasepsi yang diberikan dengan cara menyuntikkan hormon ke dalam tubuh. Hormon tersebut nantinya bertugas untuk mencegah terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur di masa subur. Kontrasepsi suntik komunikasi seperti KSK mengandung dua hormon yaitu progestin dan estrogen dalam hormon. Yang berikutnya adalah ruang lingkup program keluarga berencana. Ruang lingkup program keluarga berencana mencakup sebagai berikut. Yang pertama, ibu. Dengan jalan mengatur jumlah, jarak, dan kelahiran, adapun manfaat yang diperlukan oleh ibu adalah sebagai berikut. A. Tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka jarak waktu yang terlalu pendek sehingga keselamatan ibu dan terpeliharanya terutama kesehatan organ reproduksinya. Yang B, meningkatnya kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak dan beristirahat yang cukup karena kehadiran anak-anak tersebut memang diinginkan. 2, suami. Dengan memberikan kesempatan suami agar dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu memperbaiki kesehatan fisik dengan mengurangi beban ekonomi keluarga yang ditanggunginya. Ketiga, seluruh keluarga. Dilaksanakannya program KB dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial setiap anggota keluarga, dan bagi anak dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam hal pendidikan serta kasih sayang kedua orang tua. Lanjutan. Ruang lingkup keluarga berencana secara umum adalah keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pengembangan keluarga kecil berkualitas, keserasian kebijakan kependudukan, pengelolaan SDM aparatur penyelenggaraan pimpinan kenegaraan, dan pemerintahan dan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas peraturan negara.
Yang berikutnya ada strategi pendekatan. Yang pertama, pendekatan kemasyarakatan atau komunik komunitas approach. Dia diarahkan untuk meningkatkan menggerakkan peran serta masyarakat atau kepedulian yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Yang kedua, pendekatan koordinasi aktif. Mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan yang sinergik dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar. Yang ketiga, pendekatan integratif atau integratif approach. Memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat mendorong dan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh semua masyarakat sehingga dapat menguntungkan dan memberi manfaat pada semua pihak. 4. Pendekatan quality approach meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi pemberian layanan provide dan penerimaan layanan klien sesuai dengan situasi dan kondisi. Kelima, pendekatan kemandirian atau self-reliance approach memberikan peluang kepada sektor pembangunan lainnya dan masyarakat yang telah mampu untuk segera mengambil alih peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program KB nasional. 7. Pendekatan strategi di mana strategi 3 dimensi program KB sebagai pendekatan program KB nasional. Strategi ini diterapkan atas dasar survei terhadap kecenderungan respon pasangan usia subur atau PUS di Indonesia terhadap ajakan atau KIE untuk ber-KB. Yang berikutnya adalah data prevalensi jenis-jenis KB. Di sini disajikan tabel alat kontrasepsi, ada pil, jenisnya ada 186, IUD 18, kondom 21, suntikan 266, kontrasepsi lainnya 52, jumlah totalnya 503. Data di atas menunjukkan data prevalensi jenis KB di Kabupaten Malinau, menunjukkan prevalensi penggunaan berbagai jenis alat kontrasepsi di Kabupaten Malinau pada tahun 2004. Jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan dengan penggunanya sekitar 52,99% dari total. 2. Pil berada di posisi kedua dengan 186 pengguna sekitar 37%. 3. Penggunaan alat kontrasepsi lainnya tidak disebutkan secara spesifik, berjumlah 52 orang atau sekitar 10,3%. 4. Kondom atau dan IUD adalah IUD yang paling sedikit digunakan masing-masing 21 orang atau 4,2% dan 18 orang atau 3,6%. Kesimpulannya, mayoritas pengguna KB di Kabupaten Malinau pada tahun 2004 lebih memilih metode suntik dan pil yang merupakan metode hormonal dan bersifat sementara. Ini menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk memilih metode yang tidak permanen dan relatif mudah diakses. Penggunaan metode jangka panjang seperti IUD atau metode penghalang seperti kondom masih sangat rendah. Yang berikut angka keberhasilan KB di Indonesia. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2004, satu provinsi dengan tingkat keberhasilan tertinggi yakni Sulawesi Utara 71,42%, Bengkulu 67,74% dan Bali 66,68%. Ini menunjukkan bahwa program KB di provinsi-provinsi ini cukup berhasil mencakup mayoritas pasangan usia subur. Yang kedua, provinsi dengan tingkat keberhasilan terendah yang pertama itu Provinsi Maluku sekitar 26,05%, dilanjut oleh Nusa Tenggara Timur 33,05% dan Maluku Utara 33,16%. Selanjutnya Papua 38,64%.
Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah ini partisipasi masyarakat dalam program KB masih sangat rendah. Kemungkinan disebabkan oleh faktor seperti keterbatasan akses sosial, akses kepada pelayanan kesehatan, sosialisasi yang kurang, atau budaya setempat. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Sekarang saya akan bacakan kesimpulannya. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan orang yang berdomisili kurang dari 6 bulan dan menetap. Adapun permasalahan penduduk di Indonesia antara lain jumlah penduduk Indonesia yang bertambah terus setiap tahunnya, kepadatan penduduk Indonesia, susunan penduduk Indonesia, keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. KB adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. KB adalah salah satu usaha mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Keluarga berencana merupakan usaha suami istri untuk mengukur jumlah dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Usaha yang dimaksud termasuk kontrasepsi dan pencegahan kehamilan dan keluarga dan perencanaan keluarga. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.